Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas Bakor 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari tugas yang bersumber dari buku Kalister dari chapter 10.5 sampai 10.9. Kelompok kami, kelompok 8, berisikan 4 orang, yaitu pertama ada Aisyah Nurulizan, Ludi Waswafi, Nusa Sendiri, Aldadi Fariska, dan Muhammad Adrif Prabowo. Berikut merupakan outline dari presentasi kelompok kami. Yang pertama mengenai perlite, yang kedua mengenai bainite, yang ketiga mengenai spheroidite, dan yang terakhir mengenai martensite. Selanjutnya, pembahasan pertama akan membahas mengenai perlite. Oke, yang pertama ada diagram transformasi isotermal pada perlite. Di sini terdapat reaksi eutectoid besi-besi karbida atau Fe3C, di mana ini merupakan dasar untuk pengembangan struktur mikro dari paduan baja. Kemudian untuk transformasi dari austenite ke perlite, di sini austenite yang memiliki konsentrasi karbon itu menengah, itu didinginkan, yang kemudian itu akan berubah menjadi fase ferit atau di mana dia memiliki kandungan karbonnya itu jauh lebih rendah, dan juga fase cemented, yang dimana fase cemented ini itu memiliki kandungan karbonnya itu jauh lebih tinggi. Nah, setelah itu dari transformasi tersebut akan terbentuk salah satu mikroproduk, yaitu perlite. Oke, berikut merupakan gambar mikrostruktur perlite yang merupakan produk dari transformasi austenite tadi, di mana pada gambar yang sebelah kiri ini merupakan foto mikrograf eutectoid steel yang menunjukkan perlite microstructure yang terdiri dari lapisan alpha ferit atau fase terang yang berwarna putih ini terlihat pada slide, dan juga Fe3C atau lapisan tipis yang sebagian besar tampak gelap, yang terlihat seperti warna hitam. Kemudian perbesarannya itu sebesar 470 kali. Dan untuk pada proses transformasi austenite ke perlite ini, suhu ini memiliki peranan yang penting, di mana untuk ketergantungan suhu untuk paduan karbon besi komposisi eutectoid ini ditunjukkan pada gambar kurva berbentuk S dari transformasi persentase versus logaritma waktu pada 3 suhu yang berbeda. Di sini pada suhu 600 derajat Celcius, kemudian 650 derajat Celcius, dan juga 675 derajat Celcius. Kemudian untuk setiap kurva dari ketiga suhu tersebut ini dikumpulkan data setelah pendinginan cepat spesimen yang terdiri dari 100% austenite hingga suhu yang ditunjukkan pada grafik. Kemudian selama reaksi berlangsung, suhunya dipertahankan secara konstan atau suhunya itu konstan, dan gambar kurva S ini ditujukan untuk paduan besi karbon dengan komposisi eutectoidnya itu sebesar 0,76 weight karbon, di mana untuk fraksi isotermalnya itu bereaksi terhadap logaritma waktu untuk pada transformasi austenite ke perlite ini. Oke, selanjutnya terdapat cara yang lebih mudah untuk merepresentasikan ketergantungan waktu dan suhu dari transformasi austenite ke perlite ini yang ditunjukkan pada dua diagram pada slides, di mana pada diagram tersebut untuk sumbu vertikalnya itu menunjukkan suhu dan untuk sumbu horizontalnya itu menunjukkan logaritma waktu. Nah, pada diagram yang di atas ini merupakan diagram persentase transformasi versus logaritma pengukuran waktu, sedangkan untuk diagram di bawah itu merupakan diagram transformasi isotermal tergenerasi dari diagram yang di atasnya. Kemudian untuk pada diagram yang di bawah terlihat kurva yang berwarna merah itu menunjukkan waktu yang dibutuhkan pada setiap suhu untuk inisiasi atau awal transformasi. Sedangkan pada kurva yang terlihat yang berwarna hijau itu menunjukkan kesimpulan transformasi. Kemudian untuk kurva biru yang garisnya putus-putus itu sesuai dengan 50% penyelesaian transformasinya. Kemudian untuk yang diagram yang di atasnya itu terdapat kurva berbentuk S untuk suhu 675 derajat Celcius itu mengilustrasikan bahwa bagaimana transfer dari data itu dilakukan. Kemudian pada diagram yang di bawah dapat terlihat bahwa suhu eutectoidnya itu berada pada 727 derajat Celcius apabila kita tarik garis. Kemudian yang ditunjukkan oleh garis horizontal itu, dan austenite ini terdapat pada suhu di atas suhu eutectoid tersebut untuk semua waktu. Kemudian untuk transformasi dari austenite ke perlite ini akan hanya terjadi jika paduannya itu didinginkan hingga di bawah suhu eutectoidnya, seperti yang ditunjukkan oleh diagram yang bawah.
di mana pada diagram tersebut menunjukkan bahwa pada sebelah kiri kurva awal transformasi atau kurva yang merah itu hanya terdapat austenit yang tidak stabil, sedangkan pada sebelah kanannya kurva akhir atau sebelah kanan kurva yang berwarna hijau hanya akan terdapat perlite, sedangkan pada kurva yang di antara atau kurva yang putus-putus itu menunjukkan austenit sedang dalam proses transformasinya menjadi perlite. Dan dengan demikian kedua mikrokonstituen itu akan terbentuk. Kemudian untuk diagram ini sebenarnya masih memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, plot atau diagram ini hanya berlaku untuk paduan besi karbon dengan komposisi eutektoid. Kemudian sedangkan untuk komposisi lainnya itu kurvanya ini akan memiliki konfigurasi yang berbeda. Selain itu, kekurangan dari diagram ini tuh akuratnya hanya untuk transformasi di mana suhu paduannya itu dipertahankan konstan sepanjang durasi reaksi. Nah, dikarenakan pada diagram ini memiliki kondisi suhu konstan atau yang biasa disebut dengan isotermal, maka plot atau diagram ini itu bisa disebut dengan diagram transformasi isotermal. Oke, untuk selanjutnya pada slide ini terdapat diagram yang merupakan diagram transformasi isotermal untuk paduan besi karbon eutektoid dengan superimpose isothermal heat treatment curve yang ditunjukkan oleh garis atau grafik yang dengan alfabet ABCD, dan juga struktur mikro sebelum, selama, dan setelah transformasi juga ditunjukkan pada diagram tersebut. Kemudian pada diagram ini ditunjukkan bahwa untuk garis AB ini merupakan pendinginan austenit yang sangat cepat, sedangkan untuk perlakuan isothermal pada suhu itu diwakili oleh garis dengan alfabet BCD atau garis horizontal BCD. Kemudian untuk waktunya itu bertambah dari kiri ke kanan di sepanjang garis tersebut. Kemudian pada diagram ini untuk transformasi austenit menjadi perlite itu dimulai dari perpotongan titik C atau yang setelah sekitar waktu 3,5 detik, dan selesainya itu pada waktu atau detik ke-15 yang ditunjukkan dengan alfabet atau titik D. Kemudian dari diagram ini juga kita dapat mengetahui bahwa pada suhu yang hanya di bawah suhu eutektoid akan dihasilkan lapisan yang relatif tebal dari fase alpha ferrit dan juga Fe3C. Nah, mikrostruktur ini itu disebut sebagai perlit kasar atau coarse perlite. Nah, ini ditunjukkan di sebelah kanan kurva penyelesaiannya atau yang sebelah kanan kurva warna hijau. Nah, kemudian pada suhu ini laju difusinya itu relatif tinggi, sehingga selama transformasi atom karbonnya itu dapat berdifusi dengan dalam jaraknya itu yang relatif jauh, yang menghasilkan pembentukan lamela tebal. Kemudian untuk seiring penurunan suhu, laju difusi karbonnya itu akan menurun dan lapisannya itu menjadi akan semakin tipis. Nah, struktur yang berlapis tipis tersebut yang dihasilkan sekitar pada suhu 540 derajat Celcius itu disebut dengan perlite halus atau fine perlite. Oke, sebelumnya sudah disebutkan mengenai perlite kasar dan juga perlite halus, dan pada slide ini terdapat gambar fotomikrograf perlite kasar dengan perbesaran 3000 kali, yaitu pada gambar yang sebelah kiri, dan untuk gambar yang kanan itu merupakan gambar fotomikrograf dari perlite halus dengan perbesarannya itu sebesar 3000 kali. Oke, untuk yang selanjutnya, jadi pada paduan besi karbon dari komposisi lain, terdapat fase proeutektoidnya juga itu berdampingan dengan perlite. Nah, oleh karena itu, dalam diagram transformasi isothermal ini diperlukan kurva tambahan yang sesuai dengan transformasi dari proeutektoid tadi. Nah, pada gambar atau diagram yang terdapat pada slide ini merupakan diagram transformasi isothermal untuk paduan besi karbon dengan komposisinya itu 1,13% weight karbon, di mana untuk huruf A itu pada grafik ini merupakan austenit, dan C itu cemented proeutektoid, dan juga P itu perlite. Oke, untuk selanjutnya akan membahas mengenai diagram transformasi pendinginan kontinu pada perlite atau continuous cooling transformation diagrams. Nah, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di mana untuk diagram transformasi isothermal itu hanya berlaku untuk kondisi suhu konstan. Oleh karena itu, diagram tersebut itu harus dimodifikasi untuk transformasi yang terjadi karena suhunya itu terus berubah.
Nah, untuk menyesuaikan kondisi tersebut, terdapat plot yang berisi kurva reaksi awal dan akhir yang dimodifikasi atau disebut dengan diagram atau transformasi pendinginan kontinu atau Continuous Cooling Transformation atau CCT. Nah, gambar pada slides ini menunjukkan bahwa daerah yang mewakili transformasi austenite ke perlite itu berakhir tepat di bawah dua garis yang melengkung. Yang garis putus-putus ini seperti yang ditunjukkan oleh kurva AB. Oke, selanjutnya masuk ke sifat mekanik dari perlite, di mana sebelumnya sudah disebutkan bahwa terdapat perlite halus dan juga perlite kasar. Dan untuk sifat mekanik dari perlite halus ini tuh lebih keras dibandingkan dan lebih kuat dibandingkan dengan perlite kasar. Seperti yang ditunjukkan oleh dua kurva atas pada gambar di bawah yang gambar A, di mana gambar A itu memplot kekerasan versus konsentrasi karbon. Dan untuk sifat mekanik dari perlite kasar ini lebih daktil daripada perlite halus seperti yang diilustrasikan pada gambar B, di mana gambar B itu menunjukkan plot persentase pengurangan area versus konsentrasi karbon untuk kedua jenis struktur mikro. Nah, kenapa perlite kasar itu lebih daktil dibandingkan dengan perlite halus? Hal ini dihasilkan dari pembatasan yang lebih besar terhadap deformasi plastis dari perlite halus. Oke, berikut merupakan summary dari perlite, di mana untuk mikrokonstituennya itu coarse perlite dan juga atau perlite kasar dan juga ada fine perlite atau perlite halus. Untuk phase splittingnya untuk coarse perlite atau perlite kasar itu ada alpha ferrite plus Fe3C. Kemudian untuk fine perlite atau perlite halus itu ada alpha ferrite plus Fe3C. Dan untuk susunan fase pada untuk coarse perlite atau perlite kasar, lapisan alpha ferrite dan juga Fe3C itu berselang-seling yang relatif tebal. Dan untuk sifat mekanik dari coarse perlite atau perlite kasar itu dia lebih keras dan juga lebih kuat dari spheroidite, tapi tidak daktil seperti spheroidite. Dan untuk fine perlite atau perlite halus, susunan fasenya itu lapisan alpha ferrite dan Fe3C berselang-seling yang relatif tipis. Dan untuk sifat mekanik dari fine perlite atau perlite halus ini itu dia lebih keras dan lebih kuat dari coarse perlite atau perlite kasar, tetapi dia tidak lebih daktil seperti perlite kasar atau coarse perlite. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bainite atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bainit. Bainit merupakan salah satu mikrokonstituen dari transformasi austenitic. Sifat dari bainit adalah lunak. Struktur mikrobainit terdiri dari fase ferrit dan cementit. Bainit dapat menghasilkan reaksi eutectoid yang bersifat non-lamelar atau tidak berupa lapisan yang strukturnya dapat dinyatakan dengan gamma sama dengan alpha plus Fe3C. Dan di kanan ini merupakan gambar struktur mikrokonstituen bainit. Kemudian terdapat beberapa karakteristik produk mikrostruktur bainit pada Fe3C. Yang pertama, memiliki struktur yang sangat halus yang terdiri dari matriks ferrit dan partikel cementit yang memanjang. Kemudian yang kedua, struktur ini terbentuk pada suhu yang lebih rendah atau tingkat pendinginannya itu lebih tinggi dari perlit halus. Lalu bentuk bainit ini sebagai jarum atau pelat yang tergantung pada suhu transformasinya. Kemudian yang terakhir, karena mikrostruktur bainit ini sangat halus, resolusinya itu hanya mungkin menggunakan mikroskop elektron. Lalu terdapat sifat mekanik bainit. Yang pertama, bainit ini memiliki kombinasi kekuatan keuletan yang diinginkan tetapi tidak sekuat martensit temper. Karena baja bainitik memiliki struktur yang lebih halus, yaitu partikel ferritnya dan Fe3C yang lebih kecil, maka mereka umumnya itu lebih kuat dan lebih keras daripada baja perlitik. Namun, mereka juga menunjukkan kombinasi yang diinginkan dari kekuatan dan keuletan. Kemudian di kiri ini terdapat gambar grafik kekerasan Brinell dan kekuatan tarik pada suhu kamar. Gambar di samping ini menunjukkan pengaruh suhu transformasi pada kekuatan tarik dan kekerasan untuk paduan besi karbon komposisi eutectoid. Rentang suhu itu di mana perlit dan bainit
terbentuk konsisten dengan diagram transformasi isotermal. Dan berikut merupakan ringkasan dari beberapa materi yang telah saya presentasikan barusan, bahwa mikrokonstituen yang saya jelaskan adalah bainit dengan phases present alpha ferrit plus Fe3C yang memiliki susunan fase partikel Fe3C yang sangat halus dan memanjang dalam matriks alpha ferrit yang memiliki sifat mekanik, kekerasan dan kekuatan lebih besar daripada ferrit halus, kekerasan kurang dari martensit, dan daktilitas yang lebih besar dari martensit. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai spheroidite. Spheroidite terbentuk jika paduan baja yang memiliki struktur mikroperlitik atau bainitik dipanaskan hingga dan setelah itu dibiarkan suhu di bawah eutektoid untuk jangka waktu yang cukup lama, misalnya pada sekitar 700 derajat Celcius atau sekitar 1300 derajat Fahrenheit selama antara 18 dan 24 jam. Nah, karena kondisi ini, struktur mikro lain akan terbentuk. Struktur ini disebut spheroidite atau spheroidit. Pada slide juga dapat dilihat gambar fotomikrograf baja yang memiliki struktur mikrospheroidite. Partikel kecil adalah cementite dan fase kontinu adalah alpha ferrit. Kemudian untuk sifat mekanik dari spheroidite itu sendiri, saya di sini membahas dua sifat, yaitu kekerasan dan daktilitas. Untuk kekerasan, berdasarkan gambar A, yaitu kekerasan Brinell dan Rockwell sebagai fungsi konsentrasi karbon. Berdasarkan gambar tersebut, paduan yang mengandung mikrostruktur perlitik memiliki kekuatan dan kekerasan yang lebih besar daripada yang mengandung spheroidite. Nah, perilaku ini sekali lagi dijelaskan dalam hal penguatan dan impedansi pada gerakan dislokasi melintas batas ferrit cementite seperti yang dibahas sebelumnya. Kemudian ada lebih sedikit area batas persatuan volume di spheroidite sehingga deformasi plastis hampir tidak dibatasi. Nah, oleh karena itu, sifat dari spheroidite itu sendiri lunak dan lemah. Untuk daktilitas, baja spheroidite sangat daktil, lebih dari perlit halus atau kasar. Selain itu, mereka sangat tangguh karena setiap retakan hanya dapat menemukan sebagian kecil dari partikel cementite yang rapuh saat merambat melalui matriks ferrit yang ductile. Nah, oleh karena itu dapat disebutkan bahwa spheroidite memiliki fase alpha ferrit tambah Fe3C, kemudian memiliki susunan fase partikel yang seperti bola Fe3C yang relatif kecil dalam matriks alpha ferrit, serta memiliki sifat lembut dan ductile. Kita akan lanjutkan oleh saya di luar policy. Materi selanjutnya adalah mengenai martensite. Selanjutnya itu ada isothermal transformation dari martensite. Jadi martensite adalah struktur fase tunggal yang tidak seimbang yang dihasilkan dari transformasi altensit tanpa difusi. Ini dapat dianggap sebagai produk transformasi yang bersaing dengan perlit dan bainit. Lalu transformasi martensite sulit untuk dipahami dengan baik, namun sejumlah besar atom mengalami gerakan kooperatif di mana hanya ada sedikit perpindahan dari masing-masing atom proses terhadap yang lain. Lalu sini ada gambar berbentuk persegi balok. Itu gambar sel satuan tetragonal pusat tubuh untuk baja martensite. Menunjukkan atom besi yang berupa lingkaran di sini. Itu dapat ditempati oleh atom karbon untuk sel satuan tetragonal. Jadi di sini jumlah karbonnya lebih banyak. Lalu selanjutnya itu baja dapat mempertahankan struktur martensite mereka tanpa batas RT. Nah, setiap transformasi martensite tidak melibatkan difusi, oleh karena itu transformasi tidak tergantung oleh waktu. Lalu sini ada dua jenis, itu M martensite 50% dan martensite 90%, menunjukkan persentase transformasi autensit ke martensite. Terus autensit untuk transformasi martensite ditunjukkan pada diagram transformasi isothermal pada gambar samping. Dapat diketahui bahwa suhu dari perubahan transformasi dengan komposisi paduan dari transformasi martensite hanya tergantung pada T, tidak dengan waktu. Ini transformasi ini disebut dengan transformasi athermal. Nah, dalam gambar ini itu martensite dilambangkan dengan huruf M. Selanjutnya ada mechanical behavior of iron carbon alloy dari martensite. Jadi martensite adalah yang paling keras dari setiap baja dan paling kuat
tetapi juga paling rapuh. Martenset memiliki ductilitas menyesuaikan, kekerasannya tergantung pada kandungan karbon. Jadi tingkat kekerasannya itu bergantung pada komposisi karbon. Hingga sekitar 0,6% berat seperti yang ditunjukkan pada gambar yang menunjukkan kekerasan martensit. Nah, ini di gambar sini sekeras martensit itu paling keras. Yang ada dibilang tadi mencapai sekitar 0,6% kandungan karbonnya. Nah, selanjutnya ada tempered martensit. Jadi martensit sendiri itu sangat keras tapi juga sangat rapuh sehingga tidak dapat digunakan di sebagian besar aplikasi. Tempered martensit mungkin hampir sekeras dan sekuat martensit, tapi dengan kekuatan dan ketangguhan yang meningkat, kekerasan dan kekuatan mungkin karena luas area di batas fase persatuan volume material. Ketika transformasi martensit jadi tempered martensit menyebabkan difusi, peningkatan suhu akan mempercepat difusi dan laju pertumbuhan partikel serentak serta tingkat kelunasan sebagai hasilnya. Ketika ada selanjutnya masih melanjutkan dengan tempered martensit. Jadi temper ini dilakukan dengan memanaskan bagian martensit ke suhu rendah atau untuk jangka waktu tertentu. Biasanya temper dilakukan pada suhu antara 250 derajat hingga 650 derajat atau 480 dan 1200 derajat Fahrenheit. Tekanan internal bagaimanapun dapat dikurang pada suhu serendah 200 derajat Celcius atau 360 derajat Fahrenheit. Jadi di sini ada proses pembentukan tempered martensit itu dimana fase tunggal bentuk dengan karbon berubah menjadi martensit tempered yang terdiri dari ferrit stabil dan fase cementite seperti yang ditunjukkan pada diagram. Terus mikro tempered martensit terdiri dari partikel cementite yang sangat kecil dan tersebar merata yang berada dalam matriks ferrit kontinu. Terus mikrograf elektron yang menunjukkan struktur mikro tempered martensit pada perusahaan sangat tinggi seperti pada gambar. Bisa kita lihat gambar nih. Nah, selanjutnya ini tempered material time dependence of hardness at different temperature. Jadi penempaan beberapa bagian dapat mengakibatkan pengurangan ketangguhan seperti yang diukur dengan uji tumbukan ini disebut dengan temper embittung. Ya, jadi di sini dari grafik ini bisa dapat kesimpulan apabila waktu bertambah maka kekerasan akan berkurang. Berikut merupakan sumber rujukan yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.